Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qadassallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Babut ta'mini wara'al imam, bab membaca amin di belakang imam. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Salamah an Hujrin Abil Anbas al-Hadrami an Wa'il ibn Hujrin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sawtahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Wa'il bin Hujr qala, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila membaca waladdallin qala, beliau akan membaca amin, wa rafa'a biha sawtah, mengencangkan ia Nabi dengannya kalimat amin akan suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amin dengan suara yang kencang, sehingga Masjid Nabawi yang bangunannya, yang dindingnya tidaklah sempurna, itu bisa bergema dengan suara sahabat. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Makhlad ibnu Khalid al-Asy'ari qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Ali ibnu Salih an Salamah ibn Kuhail an Juhari ibn Anbas an Wa'il ibn Hujrin annahu shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajara bil amin wa sallama an yaminihi wa an shimalihi hatta ra'aitu bayada khaddihi. Kata Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah salat di belakang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajahara bi amin, maka menjaharkan ya Nabi dengan bacaan amin. Wasallama, dan salam ya Nabi an yaminih, dari sebelah kanannya Nabi, wa an shimalih, dan sebelah kirinya Nabi, hatta sehingga ra'aitu bayada khaddi, aku melihat putih pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salam ke kiri, salam ke kanan dengan standar, dengan ukuran pipi kita bisa dilihat oleh orang yang ada di belakang. Jadi bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ini sedikit aja, assalamualaikum. Ada juga, masya Allah, langsung mutak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya sendiri, masya Allah, aneh biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat termenung dulu sebentar. Baru. Nah, itu mungkin sanadnya lain lagi. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Nasr ibn Ali qala akhbarna Safwan ibn Isa an Bishr ibn Rafi' an Abi Abdullah ibn Ammi Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min as-saffil awal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qol, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tala, apabila beliau membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala, Nabi akan baca amin hatta yasma'a may yalihi,
sehingga mendengarkan oleh orang yasma'an, sehingga mendengarkan mayalihi oleh orang di belakangnya Nabi, mayalihi orang di belakangnya Nabi, minas saffil awal, dari saf pertama. Jadi terdengar aminnya Rasul oleh orang yang ada di saf pertama. Hadis. وبه قال حدثنا النبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila membaca oleh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fakulu, baca oleh kalian. Ini perintah dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin katakan sami'na wa ata'na, baca oleh kalian amin. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa, siapa saja yang bertepatan qauluhu, kata-kata aminnya, qaulal malaikati, dengan perkataan malaikat, itu diampuni baginya mata qaddama, apa yang telah terdahulu, min dzambihi, dari dosanya, maksudnya dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca amin. Hanya cara baca amin, enggak perlu tenaga banyak. Nah, cuman perlu keinginan saja. Dia punya keinginan, perlu lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa baca amin. Beda sama mazhab Hanafi. Hanafi enggak baca amin. Hadis ini enggak sampai redaksinya kepada Imam Abu Hanifah, sehingga dalam mazhab beliau tidak ada baca amin, senyap saja. Jadi kalau keluar 4 bulan ke IPW itu jangan baca amin, diam saja. Kalau baca amin nanti akan terkenal. Amin, amin. Harus ada hadis ini. Oh, ini Syafi'i. Baca saja, apa masalahnya? Nah, pulanglah jamaah-jamaah kita dari IPB, tangan turun ke pusat, baca amin kagak mau lagi. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, manyung dong. Ada sunnah Nabi SAW. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Faqulu amin. Hadis. Wa bi qala hadatsana Nabi an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma akhbarahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, wa idza amana al-imamu, apabila membaca amin oleh imam, aminu fa aminu, maka baca amin oleh kalian. Irfan, idza amana al-imamu, apabila membaca amin oleh imam. Jadi imam harus baca amin juga, jangan makmum doang. Nih, makmum saja disuruh baca amin. Kata Pak Imam, kita bagi tugas, saya baca Fatihah, kalian ngaminkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Amin. Itu kata Imam. Jadi bagi-bagi tugas. Itu enggak sama dengan
logika, nggak sesuai dengan bahasa bagi tugas. Cuman makmum juga harus beri kesempatan pada imam untuk ambil nafas. Ini belum selesai linnya, dia udah amin. Lin, amin. Imamnya kapan mau baca amin? Tunggu imamnya dulu. Lin, baru sama-sama. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Nah, tentang Rabbighfirli wa liwalidayya itu ada dalilnya di kitab mana saya lupa. Yang penting ada dalilnya. Jadi apabila imam baca amin, baca amin oleh kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa ta'minu ta'minal malaika, orang yang setara, orang yang bertepatan aminnya di amin malaikat, maka diampuni baginya apa saja yang telah terlalu dari dosanya, yakni dosa-dosa kecilnya. Hadis Wabihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim bin Rahawayhi akhbarana Waki' an Sufyan an Asim an Abi Uthman an Bilal an Sayyidina Bilal annahu qala ya Rasulullah la tasbikni bi amin. Dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, ya Rasulullah, la tasbikni bi amin, jangan engkau dahului aku dengan amin. Nah, jangan engkau dahului aku dengan amin. Jadi Sayyidina Bilal Ibnu Rabah muazin mantan budak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, artinya yang dimuliakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, la tasbih bil amir, jawab sikat, lakin kila inna Aba Usman lam yalqa Bilalan wa qad riya anhu bilafzin inna Bilalan qala wa huwa zari irsal. Nah, di sini mursal. Warajahu Ibnu Darqutni wa ghairuhu alal mausul intaha Ramdur Razzaq wa qala Bilal an Abi Hurairah bilafzin kana Abi Hurairah yadkhulul masjid wa qad qama al-imamu fayunadi fayaqula tasbihni bi amin. Nah, begitu. La tafutni bi amin. Jadi ceritanya ketika Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, Sayyidina Rasul sedang membaca Al-Fatihah. Maka beliau di luar solat. Beliau katakan, ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku baca amin. Artinya tunggu saya dulu, agak pelankan Al-Fatihahnya, sehingga saya bisa membaca amin bersama Tuhan. Itu maknanya. La tasbihni bi amin. Jadi datang terlambat, ketemu Nabi sedang baca Al-Fatihah. Sayyidina Bilal pengen baca amin dalam solat bersama Nabi, sehingga beliau katakan, ya Rasulullah, la tasbihni bil amin. Jadi kita bisa ngomong sama imam karena kita di luar solat. Nah, kita baru datang, imam baru rukuk, Allahu Akbar, tunggu Pak Imam, sebentar lagi sama rukuk. Nah, Pak Imam tunggu. Nah, imam itu Ismail lihat kiri lihat kanan. Kalau ada jemaah yang sudah berdiri di shaf, cuma nunggu sebentar saja untuk mendapatkan rakaat pertama, kita tunggu. Yang buru-buru sami Allahu liman hamidah, akhirnya masbuk. Nah, ini mentang-mentang punya masjid sendiri. Jadi kita nggak tunggu-tunggu. Allahu Akbar. Kan tunggu sebentar saja kita dapat rakaat pertama setelah asar tuh. Karena dia memburu-buru saya, masbuk. Padahal kita ada di shaf, tinggal takbir saja. Allahu Akbar, rukuk. Karena dia punya masjid baru, nggak kenal lagi sama jamaah. Sami Allahu liman hamidah. Masuk kita salat asar. Gara-gara Pak Imam nggak menunggu. Nah, seharusnya kita ngomong, tunggu sebentar. La tasbihni bi amin. Sebagaimana perkataan Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Wabihi qala hadatsana Walid bin Utbah ad-Dimashqi wa Muhammad bin Khalid qala hadatsana Firyabi an Subayh ibn Muhriz al-Himsi qala hadatsani Abu Musabbih al-Maqra'i qala kunna najlisu ila Abi Zuhair al-Numairi wa kana min as-sahabati fa yatahaddathu ahsan al-hadith fa idza da'a rajulu minna bidu'ain qala ikhtimhu bi amin fa inna amina mithlu tabai ala sahifah. diriwayatkan daripada Abu Musabbih al-Maqra'i.
namanya jarang terdengar nih, Abu Musabbih Al-Maqra'i. Qala kunna najlisu, adalah kami, itu kami duduk di samping Zuhair An-Numairi, di samping Sayyidina Zuhair An-Numairi. Wa kana minas sahabah, beliau termasuk dari sahabat. Abu Musabbih ini tabi'in. Kami duduk dekat dengan atau berkumpul kepada Zuhair An-Numairi. Wa kana minas sahabah fayatahaddatsu ahsanal hadis, maka berbicara ya Nabi sallallahu, maka menyampaikan ia Sayyidina Abi Zuhair dengan sebaik-baik hadis. Apa kata beliau? Fa iza da'a ar-rajulu minna bidu'ain, apabila berdoa oleh seseorang untuk kita dengan doa, apabila berdoa oleh seseorang dari kita dengan doa, qala, berkata ia Abi Zuhair, ikhtimhu bi amin, tutup oleh kalian akannya doa dengan amin. Jadi kalau kita doa tutup dengan amin, maka sesungguhnya amin itu seperti stempel di atas sebuah lembaran. Penutup di bawah di stempel. Kalau surat enggak pakai stempel kayak enggak sah. Nah begitulah doa kalau enggak pakai stempel, mau dikirim ke langit enggak nyampai, stempelnya enggak ada. Maka kalau kita ada sesi doa tutup dengan amin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillah. Amin. Yang terakhir itu penting dari imam. Nah, dari yang baca doa, karena itu adalah stempelnya sebuah doa. Qala Abu Zuhair wa ukhbirukum an dzalik, aku mau ceritakan kepada kalian tentang hadis tersebut. Kenapa sampai saya ngomong begitu? Nah, hadisnya belum selesai sampai di sana. Kalau di sana saja itu hadisnya mauquf. Kharajna, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Fa ataina ala rajulin, maka kami mendatangi di atas seorang laki-laki, qad alahha, sungguh bersungguh-sungguh ia laki-laki dalam meminta. Sungguh bersungguh-sungguh, alahha. Fawaqafa nabiyyu, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastami'u min, mendengarkan ia Nabi daginya laki-laki. Ada seorang laki-laki sungguh-sungguh baca doa, Nabi berdiri di sana dengarin dari laki-laki apa yang dia minta. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aujaba in khatam. Nah, wajib diterima doanya, wajib dikabulkan doanya oleh Allah jika dia mau menutupnya. Faqala rajulun minal qaumi, berkata seseorang dari kaum, artinya dari rombongan yang ikut, bi aisyin yakhtim, dengan apakah sesuatu dia menutup wahai Rasul? Dengan sesuatu yang mana dia mesti menstempelnya wahai Nabi? Qala, Nabi bilang dengan amin. Amin. Fa innahu, maka sesungguhnya, in khatama bi amin faqad aujab, jika dia menutup doa dengan amin maka sungguh wajib. Jika dia menutup doa dengan amin maka sungguh wajib. Fansarafa ar-rajul alladhi sa'ala an-nabiyya, maka berpalinglah laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atar rajul, lalu dia datangi laki-laki tersebut, yaitu laki-laki yang sedang berdoa. Lalu dia katakan, ikhtim ya fulan bi amin wa abshir, tutup wahai fulan dengan amin dan bergembiralah kamu. Ini maknanya kepedulian dengan sesama. Nah, dia tanyakan pada Nabi, bagaimana dia menutup doa itu wahai Rasul kalau dikabulkan oleh Allah? Dia tinggal baca amin. Dia pergi datang pada laki-laki tersebut. Nah, kamu baca amin, tutup dengan amin, kamu akan bahagia.
Kalau kita dia baca amin, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Janganlah kasih tahu dia kabul pula doanya. Itu kedengkian namanya. Dalam hati sahabat tidak ada kedengkian. Kegembiraan kawan adalah kegembiraannya. Maka dia tanyakan kepada Nabi, apa syarat doa dikabulkan? Ketika diberitahu, dikasih tahu kepada kawan yang sedang berdoa. Nah, inilah salah satu dalil mungkin dalam berdoa di masyarakat. Selesai doa kan mereka nggak tutup dengan amin. Cuma mengatakan Al-Fatihah. Nah, selepas itu baru amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Karim, amin ya Mujassa, ya Mujibas Sa'ilin. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu dari pengamalan ditutup dengan amin. Kenapa pakai amin ya Rahman, amin ya Karim? Nah, karena kita nggak biasa doa 2 kali itu ada satu daerah doanya 3 kali. Sudah amin ya Rahman, amin ya Karim, ada satu lagi. Ada yang khusus untuk baca Fatihah saja. Selesai baca amin, selesai dia doa ke besar tu. Ada Habib samping Fatihah. Itu aja. Itu 300.000 tu ampun Fatihah. Kalau di Jakarta hadza lafzu Mahmud qala Imam Abu Dawud wal Makri qabilun min Himyar. Makri itu adalah satu kabilah dari Himyar. Nah, apa yang Anda kenal Naufal tentang kabilah Himyar? Nggak ada tahu ciri khas Himyar. Apri, apa yang terkenal dari kabilah Himyar? Rendangnya kah? Atau opor ayamnya? Apa enggak kabilah Himyar? Alif lam diganti dengan mim. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan hirabbil alamin, tapi hirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaum din. Nah gitu. Itu kira-kira, itu kabilah Himyar itu. Alif lamnya ganti dengan mim. Itu bukan kiraah. Nah, itu namanya dialek. Nah, kalau dialek orang Padang, A ganti dengan O. Nah, kamano, mengapo, hendak apo, macam apo, ambo, atau Padang Kota kiraannya hazaf. Nah, kemana kama, mengapa itu hazaf. Bab tasfiq fi shalah, bab bertepuk tangan dalam salat. Hadis وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. Nah, tasbih itu bagi laki-laki. Kalau ada imam salah baca, tegur yang subhanallah. Tapi kalau imam salah pergerakan, tapi kalau salah baca, tegur dan ucapan. Nah, seperti imam subuh. Nggak ada yang betulkan. Betulkan kali pertama, salah lagi, bosan ya, biarin aja. Betulkan sampai betul. Tasbih lirijal, tasbih linisa. Nah, bertepuk tangan ini bagi wanita. Nah, kalau ada acara-acara momen-momen tertentu, dia ikut pula bertepuk tangan.
Itu tasabbuh bin nisa. Nah, memberikan apresiasi, dukungan dengan bertepuk tangan, itu nisa. Wanita boleh-boleh saja mungkin, tapi laki-laki, subhanallah. Ini kita lihat memang di pondok pesantren, tempat-tempat belajar agama, seolah-olah bertepuk tangan itu biasa saja. Tapi katakan bertepuk tangan bagi wanita, ini kan dalam sholat. Kayak nggak belajar kaidah usul, al-ibratu bi umumil lafzi laysa bi khususis sabab. Memang sababnya di sholat, karena sahabat waktu itu seperti kejadian yang kemarin itu, belum selesai itu cerita hadisnya, yang dia mentasmid dalam bersenam sholat. Nah, kemudian dia katakan, ya alhamdulillah, sahabat dia, kenapa dia lihat saya? Kemudian orang bertepuk tangan begini. Nah, akhirnya disabdakan, laki-laki itu enggak bertepuk tangan. Nah, laki-laki itu dengan tasbih, yang bertepuk tangan untuk perempuan, itu asbabul wurud dalam sholat. Tapi kaidah bukan hanya wurud. Al-ibratu bi umumil lafzi laysa bi khususis sabab. Mana umumil lafzinya? Tasbih lirijal. Kalau ada sesuatu yang mengembirakan, semangat pidatonya, kita bilang subhanallah, Allah, masya Allah, itu perempuan. Laki-laki, perempuan boleh belakang bertepuk tangan, tapi bertepuk tangannya bukan telapak dan telapak, cuman punggung dan punggung. Baik, hadis. Wabihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Abi Hazmi ibni Dinar an Sahal ibn Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amri ibni Auf liyusliha bainahuma wa hanatis salatu faja'al muadzinu ila Abi Bakr radhiyallahu anhu faqala atusalli bin nas fa uqimu qala na'am fa shalla Abu Bakr faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi shalah wa takhallasa hatta waqafa fi shaf wa saffaqan nas wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi shalah falamma aktara nas at-tasfiqa iltafata fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animkuth makanaka makanaka. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis untuk meluruskan pemahaman salafi. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam zahaba, itu pergi ya Nabi ke Bani Amr bin Auf. Untuk apa? Liyusliha bainahum, supaya mendamaikan ya Nabi antara mereka. Terjadi persengketaan antara Bani Amr, Nabi harus berangkat mendamaikan masyarakat tersebut. Wahanatis sholat, dan masuklah waktu sholat. Faja al-muadzin, lalu datanglah sang muadzin, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, menemui Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, berkata Sayyidina Bilal. Nah, apa kata Sayyidina Bilal? Rasulullah tidak di tempat. Rasulullah sedang pergi ke Bani Amr. Waktu sholat sudah tiba. Atusalli bin nas fauqimu fauqiman, apakah engkau bersedia mengimamin sholat? Apakah engkau bersedia melakukan sholat dengan manusia? Maksudnya mengimamin sholat. Kalau bersedia, fauqimu, saya akan iqamah. Kata Sayyidina Abu Bakar, na'am, bersedia. Maka sholatlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedang sholat, tibalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam
wa nasu fi shalah, padahal sahabat sedang sholat. Fatakhallasa, maka takhallas itu artinya menerobos ya Nabi. Nah, menerobos sampai berdiri ya Nabi di shaf pertama, maksudnya sampai berdiri ya Nabi di shaf pertama. Fasaffaqan nasu, maka bertepuk tanganlah sahabat-sahabat, mengkode, memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar tipenya la yaltafitu fi shalah, adalah Sayyidina Abu Bakar karena mulazamah, adalah Sayyidina Abu Bakar, selalunya Sayyidina Abu Bakar itu tidak menoleh dalam sholat, lalu fokus saja sholat. Ketika Nabi datang dia beliau nggak tahu, sehingga sahabat yang bertepuk tangan. Ketika sahabat lain bertepuk tangan, beliau nggak nyadari juga, saking khusyuknya dalam sholat. Tapi falamma aktsaran nas, maka tekala memperbanyak oleh manusia, aksara telah berlebihan oleh manusia, at-tasfiq akan bertepuk tangan, iltafat, beliau akhirnya menoleh. Ketika beliau menoleh para'a, lalu beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada di belakangnya. Fa asyara ilaihi, maka mengisyarat kepadanya Sayyidina Abu Bakar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isi isyaratnya? Animkus makana, tetaplah kamu di tempatmu. Artinya lanjutin sholat, enggak usah menoleh lagi, lanjutin saja sholat. Umkus makana, tetaplah kamu di tempatmu. Fara'a Abu Bakrin yadai fahamidallah, maka mengangkat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan dua tangannya, fahamidallah, lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma'amarahu, atas sesuatu yang memerintahkan ia Nabi, atas sesuatu yang memerintahkan akannya Sayyidina Abu Bakar, dengannya sesuatu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari demikian tetap di tempat. Ketika beliau mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Nabi untuk imamin sholat, beliau katakan alhamdulillah, berarti saya layak jadi imam. Karena layak jadi imam, akhirnya Nabi suruh lanjutin sholat. Sumastakhara Abu Bakrin, kemudian mundurlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang menjadi poin dalilnya. Disuruh tetap, kenapa mundur? Nah, enggak. Disuruh tetap, kenapa mundur? Hah? Ta'adub. Apakah menjalankan perintah Nabi itu enggak wajib? Kenapa Sayyidina Abu Bakar enggak jalankan perintah? Itu alasannya. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak menjalankan perintah? Memang merasa tidak pantas. Kenapa tidak menjalankan perintah? Apakah Sayyidina Abu Bakar tidak tahu kalau perintah Nabi itu wajib untuk dilakukan? Karena memuliakan, karena adab lebih utama dari perintah. Adab lebih utama dari sebuah perintah. Ya Rasulullah, ketika turun ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat katakan, ya Rasulullah, arafna kaifat taslim, arafna taslim alaika, kami sudah tahu bagaimana ucapin salam, padahal dulu pernah salah kau tegur. Satu sahabat mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah,
Jangan kamu katakan assalamualaikum, itu salam ke orang mati. Katakanlah assalamualaikum. Betul salam sahabat. Turun ayat mengucapkan salawat dan salam. Salam kami sudah tahu, tapi mengucapkan salawat kami tidak tahu. Nabi katakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai sayyidina. Nah, kata salafi yang sesat itu, dia katakan Nabi suruh kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak pakai sayyidina. Ngapain kalian tambah-tambah? Berarti kalian tidak menjalankan perintah Nabi. Itu alasannya. Lihat di sini, Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Nabi tetap di tempat, tapi beliau tidak menjalankan perintah Nabi. Karena akhlak lebih utama dari perintah itu sendiri. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disuruh menghapus oleh Nabi kalimat Muhammad Rasulullah, tapi Sayyidina Ali tidak mau menghapusnya. Nabi sendiri yang mau menghapusnya karena ta'adduban. Ketika itu juga Sayyidina Rasul di akhir hayat membuka bajunya, pengen di kisos oleh seorang sahabat bernama Sayyidina Sawad radhiyallahu anhu. Sayyidina Sawad, pukul wahai Sawad sebagaimana saya pukul kamu. Tapi Sayyidina Sawad tidak menjalankan perintah tersebut, hanya memeluk jasad Nabi SAW. Nah, begitu berpikir yang jernih sedikit, yang luri tabung tapi sesat. Nah, di sini Sayyidina Abu Bakar, yang sepahaman yang kita ahli sunnah ini, inilah pemahaman sahabat. Beliau menjalankan perintah Nabi, oke, tahu, tapi adab lebih utama. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Nah, walaupun di Nabi suruhkan animkus makanak, tetaplah di tempat kamu jadi imam. Nah, kalau perintah Nabi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, tapi dalam waktu yang sama istakhara Abu Bakrin, mundurlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga rapi atau lurus dalam barisan shaf. Majulah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma sarafa, maka tak kala salam ya Nabi, qala Nabi bertanya, ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tasbuta id amartuk. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangmu, apa yang mencegahmu bahwa kamu tetap di tempatmu ketika aku perintahkan kamu tetap? Qala Abu Bakrin, maka li ibni Abi Kuhafa ayu salliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi putra Abi Kuhafa untuk melakukan solat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mali ra'aitukum, kenapa aku ra'aitukum, aku lihat kalian aksartum minat tasfih, kalian keseringan atau banyak sekali bertepuk tangan. Mana bahu syai'un, seseorang yang menimpa akannya oleh sesuatu dalam ibadah solatnya, hendaklah dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih, maka sesungguhnya apabila dia baca tasbih, niscaya akan ditoleh kepadanya, niscaya akan dilirik kepadanya. Subhanallah, nanti imamnya akan melirik. Apa yang terjadi? Jangan bertepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk wanita. Nah, gol, subhanallah gitu, sibuk dan tepuk tangan. Oh biasa, itu kan di lapangan bola. Ini di masjid buat tepuk tangan juga. Hadis. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعيد قال كان قتال بين بني عمرو وابن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم أتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس
falamma hadaratil asru adana Bilal thumma qama thumma amara Abu Bakrin fataqaddama qala fi akhirih idza nabakum syai'un fis shalah falyusabbihir rijal wal yusaffih nisa. Jadi ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah berinisiatif mengumandangkan iqamah, menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk imam. Itu bukan inisiatif sendiri, tetapi sudah menjalankan pesan Nabi. Nah, ini hadisnya lebih melengkapi hadis sebelumnya. Nah, pertikaian yang ada antara Bani Amr bukanlah percekcokan, tapi justru perang. Dari Sayyidina Sa'ad bin Sa'ad qala kana kita, terjadi perperangan antara Bani Amir bin Auf sesama. Maka sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Fatahu, lalu datang ya Nabi menjumpai mereka. Liyusliha bainahum, supaya mendamaikan ya Nabi antara mereka. Nabi pergi ba'da zuhri, setelah salat zuhur. Sebelum berangkat Nabi berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, in hadaratis salatul asr, jika tiba waktu salat asar, walam atika, dan aku belum datang menjumpaimu, Pakmur, perintahkan olehmu akan Abu Bakar, fal yusalli bin nas, supaya dia salat mengimami manusia. Falamma hadaratil asru, maka tatkala tibalah waktu salat asar, azana Bilalun, mengandangkan azan oleh Sayyidina Bilal. Summa aqama, kemudian beliau iqamah, kemudian beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Fataqaddam, maka maju ya Sayyidina Abu Bakar. Terus terjadilah kejadian tadi. Di akhir hadis bunyinya adalah idza nabakum syai'un fis shalah, apabila menimpa akan kalian oleh sesuatu dalam salat, falyusabbihir rijal, hendaklah bertasbih oleh laki-laki, wal yusaffihin nisa, hendaklah bertepuk tangan oleh wanita. Hadis wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Khalid qala hadatsana Walid an Isa ibn Ayyub qala qaluhu at-tasfihu lin nisa tadribu bi usba'aini min bainahuma min yaminiha ala kaffiha al-yusra. Nah, ini hadisnya maqtu'. Nah, dari Isa bin Abi Ayyub, kata beliau, at-tasfihu lin nisa, bertepuk tangan itu untuk wanita. Tadribu, memukulkan ia wanita, bi usbu'ain, dengan dua jarinya. Nah, usbu'ain, dua jarinya, min yaminiha, dari tangan kanannya, ala kafihal yusra, atas telapak tangannya yang kiri. Nah, telapak tangan kiri, dua jari saja. Nah, taruh keras bunyinya. Nah, itu bunyi dia, dua jari. Ini hadisnya maqtu'. Nah, tentang caranya, ya, hadis maqtu' itu lebih unggul daripada ide sendiri. Babul isyarati fi shalah, bab isyarah dalam salat. Nah, wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad bin Syabbuwaih al-Marwazi wa Muhammad ibn Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yushiru fi shalah. Sesungguhnya Nabi SAW ada ya Nabi yusiru, itu mengisyarat dalam salat. Karena yusiru fi salat fihi jawazul isyara fi salat, boleh mengisyarat dalam salat karena ada hajat, contoh menjawab salam dan yang lainnya. Bagaimana cara Abu Bakar jawab salam dalam salat dengan cara isyarat? Bagaimana cara mengisyarat dalam salat untuk menjawab salam? Nah, telapak tangan ke bawah, punggungnya ke atas. Hadis wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Sa'id qala hadatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yaqub ibn Utbah ibn al-Akhnas an Abi
Ghatfan an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal yani fi shalah wa tasfiqu lin-nisa man asyara fi salatihi isyaratan tufhamu anhu falya'ud laha yani shalah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijal, membaca tasbih dalam salat untuk laki-laki yakni fi salat, wa tasfiqu linisa, bertepuk tangan untuk wanita, man asyara fi salati, siapa saja yang mengisyarat ia dalam salatnya, isyaratan tufhamu an, isyarat yang bisa dipahami darinya, falya'ud laha, maka hendaklah dia mengulangi baginya solat. Jadi batal solatnya dengan isyarat tersebut. Hadis di atas Nabi mengisyarat dalam solat. Hadis di bawah mengatakan isyarat bisa membatalkan solat kalau sampai dipahami. Maka yang dipakai oleh ulama adalah hadis di atas, karena ada hadis di atas sahih, sementara hadis di bawah dhaif karena ada bernama Ibnu Ishaq, dia mentadlil hadis dan men'an-ankannya. Itu lihat hadis an-an yang dalam kitab Tadrib Rawi. Bila qadasana Abdullah bin Salim qadasana Yunus bin Bakar an Muhammad bin Isa an Yaqub bin Utbah an Abi Ghatafan an Abi Hurairah. Tapi kalau an Abi Hurairah saja enggak masalah an. Itu kalangan sahabat. Rasulullah enggak masalah an. Nah, tapi kalau yang di bawah itu harus jelas. Haddatsana, ini pakai an Muhammad bin Ishaq an Yaqub bin Utbah bin Akhnas. Nah, itu an-anah. Berarti beliau Ibnu Ishaq telah mentadlis hadis. Nah, tadlis sudah kemarin, yaitu Muhammad bin Ishaq an Yaqub bin Utbah. Jadi beliau dengan Yaqub bin Utbah bin Akhnas ini tidak jelas apakah pernah bertatap muka atau tidak, enggak jelas riwayatnya. Maka jadilah dia hadis mudallas. Babun fi masil hasa fi shalat, bab menyentuh kerikil sedang solat. Hadis wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abil Ahwas Syekh min ahli al-Madinah annahu sami'a Abu Dzar yarwihi anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum ila shalah fa inna rahmata tuwajihuhu fala yamsahil hasa. Ada salah satu tabi'in namanya Abil Ahwas. Beliau ini seorang syekh dari masyarakat Madinah. Beliau pernah mendengar hadis dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yarwihi. Sayyidina Abu Dzar meriwayatkan akannya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum, apabila berdiri oleh salah seorang kalian ila salati, mengerjakan salat, fa inna rahmata tuwajihuhu, maka sesungguhnya rahmat Allah itu berhadap-hadapan ia akannya. Rahmat Allah berhadap-hadapan dengannya. Fala yamsahil hasa, maka janganlah dia mengusap kerikil, meratakan kerikil di tempat sujudnya, biarkan saja, karena di sana sedang turun rahmat Allah. Kalau kita usap seolah-olah kita telah mengusir atau telah menghindarkan rahmat itu dari hadapan kita. Hadis wa bihi qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham an Yahya an Nabi Salama an Mu'aykib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamsah wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fa wahidatun taswiyah al-hasa. Nah, Nabi bersabda la tamsah, jangan kamu mengusap dalam solat. Wala tamsah, jangan kalian merata-ratakan kerikil, jangan kalian mengusap-usap. Wa anta tusalli, padahal engkau sedang solat. Fa in kunta la budda fa'ilan, maka jika adalah kamu itu harus melakukannya, karena kerikilnya nonjol. Kalau nggak diusap sakit dahi kita mau sujud, nggak bisa rata di tempat sujud. Kalau mau juga melakukannya, terpaksa harus melakukannya, fawahidatun, satu kali saja, taswiyatul hasa, untuk meratakan kerikil
supaya sujudnya pas. Nah, seharusnya sebelum sholat itu dilakukan. Cuman kalau nggak sempat atau tidak menyadarinya, boleh merapikan sejadah 1 kali saja. Nah, babur rajuli yusalli mukhtasiran, bab seseorang mengerjakan salat keadaan dia berkaca pinggang. Hadis ini sudah pernah sebelumnya. Nah, wa bihi qala hadatsana Yaqub bin Ka'b qala hadatsana Muhammad bin Salama an Hisham an Muhammad bin Sirih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fi salati. Qala Abu Dawud yani yad'u yadahu ala khasiratihi. nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anha telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisar, dari berkaca pinggang di dalam salat. Kata Imam Abu Dawud, ikhtisar itu adalah yad'u yada, ia meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Nah, mungkin dia udah bertahun-tahun jadi mandor, kemudian baru tobat, hadir sholat jamaah, dapat saf belakang, nampak orang ramai-ramai di depan, kira anak buahnya sedang kerja. Nah, ditaruh tangan di pinggang, akhirnya terlibat perkara makruh, bukan haram tapi makruh. Hadis wa bi qala sana Abdul Salam ibn Abdurrahman al-Wabisi qala hadatsana Abi an Syaiban an Husain ibn Abdurrahman an al-Hilal ibn Yasaf qala qadimtu Raqqah faqala li ba'du ashabi hal laka fi rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qultu ghanimatun fadafa'na ila wabisata qultu li sahibihi nabda'u fananzuru ila dalli fa idza alaihi falansuwatun la ti'atun zatu uzunaini wa burnusu kharrin an akbar wa iza huwal mu'tamidu ala asan fi salatihi faqulna ba'da an sallamna faqala hadatsni ummu Qasmin bintu Misan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamal lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Nah, judulnya seseorang bertekan dalam solat di atas tongkat. Sedang solat bertekan di atas tongkat. Diriwayatkan daripada Hilal bin Yasaf. Kata beliau, qadimtur Raqqah. Aku sampai di sebuah tempat namanya Raqqah. Raqqah itu sebuah negeri yang ada di Syam, Syria. Aku sampai di sebuah tempat namanya Raqqah. Faqala li, maka berkata kepadaku oleh sebahagian murid-muridku, sebahagian sahabat-sahabatku. Perkataan beliau adalah halaka fi rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau, apakah bagimu ada keperluan dengan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di Raqqah itu ada salah satu sahabat Nabi yang masih hidup. Ketika saya datang, kawan-kawanku bilang, apakah kamu mau bertemu ataukah ada hajat bagimu bertemu dengan salah satu sahabat Nabi? Qala, berkata, iya. Hilal bin Yasaf, qultu, saya bilang, ghanimah, itu sebuah keberuntungan. Nah, sebuah keberuntungan, bukan hanya mau nggak mau, itu keberuntungan sekali kalau sampai jumpa dengan sahabat Nabi. Hanya pergilah kami jumpa Sayyidina Wabisah. Qultu, aku katakan li sahibi, bagi kawanku tersebut, nabda'u fananzuru ila dalli, kita mulai, maka kita akan melihat, akan memperhatikan kepada dalih. Dalih itu artinya
apa nama itu, nabda'u fananzuru ila dallihi. Kita mulai, kita akan memperhatikan kepada gerak-geriknya, sakinahnya, waqarnya, husnul manzarnya, pokoknya kepada gerak-geriknya. Jangan langsung buru-buru kita datang, kita lihat jauh-jauh dulu. Saya mau lihat dari jauh bagaimana berdirinya, bagaimana pakaiannya. Itu makna dalli. Faiza alaihi, ternyata di atasnya Sayyidina Wabiso ada qalansuwa, peci. Nah, ini dalil pakai peci. Tulis dalil ini kasih sama Wahabi. Ini sahabat pakai peci. Ini sampai gak tahu dalil pakai peci. Nampak kalau botak. Faiza alaihi, maka ternyata di atasnya Sayyidina Wabiso ada peci. Peci lati'ah. Nah, peci lati'ah itu peci yang nempel di kepala. Nah, peci rajut balik. Kalau peci kita ini itu ada rongga. Memang peci nempel di kepala semuanya, maksudnya bagian atasnya. Bagian atasnya nempel di kepala? Enggak nempel. Apalagi peci hitam yang panjang itu 50 cm itu enggak nempel di kepala. Ini peci yang beliau pakai itu peci lati'ah, peci yang nempel di kepala. Nah, peci putih, peci rajut itu nempel di kepala, itu namanya lati'ah. Zata udhunain, punya dua telinga. Ada dua telinga di pecinya itu, ada umbul-umbulnya. Nah, dan ada burnus khazin. Burnus dari benang. Burnus itu adalah penutup di atas peci. Nah, penutup di atas peci. Bar yang sudah berdebu. Jadi pakai peci rajut, kemudian taruh di atasnya sorban. Itu namanya burnus. Itu sampai di sana nggak ada masalah. Itu pakaian ulama tasawuf. Pakaian yang sering dipakai oleh ulama untuk menjaga mata tidak menoleh kiri dan kanan. Taruh di atas kepala burnus. Nah, ya, yang masalahnya adalah ketika dikasih tali ikat lutut onta, itu yang masalahnya. Nah, tapi kalau peci dan burnusnya sudah oke. Wa idza huwa, ternyata dianya beliau mu'tamidun, bertekan di atas tongkat dalam ibadah sholatnya. Jadi ada beberapa hal yang ingin dipelajari oleh Hilal bin Yasaf daripada sikap seorang sahabat, pakaiannya, cara ibadahnya, dan penampilannya. Fakulna, maka kami katakan setelah kami memberi salam, ba'da'an salamnya, setelah kami salam. Faqala, maka berkata ia siapa? Berkata ia siapa? Fakulna, maka kami katakan fi'timadi alal asal fi sholat. Fakulna, maka kami katakan setelah bahwa kami memberi salam, kami katakan yaitu perihal sholatnya beliau dengan memakai tongkat. Kenapa engkau seorang sahabat Nabi sholat pakai tongkat? Faqala, berkata ya Sayyidina Wabisa, haddatsatni Ummu Qais, telah meriwayatkan hadis kepada saya oleh Sayyidatina Ummu Qais bintu Mihsan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma asanna, tatkala beliau telah tua, wa hamalal laham, dan beliau telah membawa daging, artinya telah gemuk, ittakhadha, mengambil ya Nabi akan tongkat di tempat sholatnya yang bertekan ya Nabi di atasnya tongkat. Maka ketika kita sholat, sedang sholat itu perlu berpegang dengan tongkat pun tidak ada masalah. Babun nahi
anil kalami fi salat, bab larangan bicara dalam salat. وفي قال سنة محمد بن عيسى قال سنة هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن حارث عن ابن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقام قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an adalah salah seorang kami dulu yukallimu ar-rajula, dia akan berbicara dengan seseorang yang ada di sampingnya dalam salat. Assalamualaikum. Salat. Ini rakaat berapa nih? Yang kedua. Ya. Allahu Akbar. Jadi kawan yang sedang salat itu bisa diajak ngomong. Bahkan kalau ayatnya yang terlalu panjang bisa aja ngomong. Nih kawannya, nanti dapat sholat itu mau kemana? Adalah di sini saja, keluar ya. Oh iyalah. Nah, kita minum terlalu 17 tingkat di sana. Itu awal Islam. Turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka diperintahkan kami untuk diam, dilarang kami dari bicara. Hadis babu fi salatil qa'id, bab salat duduk. Wa bihi laqad sana Muhammad ibn Qudama ibn A'yan qala dasana Jaril an Mansur an Hilal ini ibn Yasaf an Abi Yahya an Abdullah bin Amr qala yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajuli qa'idan nisfu salati fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan fawada'tu yadayya ala ra'si faqala malaka ya Abdullah bin Amrin qultu yuhaddithu ya Rasulullah annaka qulta salatu rajuli qa'idan nisfu salati wa anta tusalli qa'idan qala ajal walakinni lastu hadin minkum. Nah, lastu kahadim minkum. Ini menunjukkan bahasanya ada syariat khusus, ada khususiat Nabi SAW. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, qala kata beliau, huddithu, aku telah disampaikan sebuah riwayat hadis. Aku telah diceritakan sesungguhnya Rasul SAW pernah bersabda, salatul rajul qa'idan nisfus salat. Salat seorang laki-laki hal keadaan duduk itu setengah salat berdiri. Salat seorang laki-laki dalam keadaan duduk dapat pahala setengah salat orang berdiri. Fa'ataituhu, lalu aku datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu, lalu aku temui akannya Nabi yusolli, mengerjakan salat ya Nabi jalisan, keadaan duduk. Fawadatu yadayya ala ra'si, aku letakkan tanganku di kepalaku. Waduh. Nah, itu menunjukkan bahasanya bingung atau apa namanya itu, tidak terima dengan kondisi keadaan. Aduh. Nah, pecah lagi ban. Nah. Faqala, maka berkata ya Nabi, malaka ya Abdullah bin Amr? Ada apa kamu wahai Abdullah bin Amr? Kenapa kamu kesal? Kenapa kamu kecewa? Aku katakan, huddithu ya Rasulullah, telah disampaikan riwayat kepada saya wahai Rasul, annaka qulta, sesungguhnya engkau pernah berkata, salatul rajul qa'idan nisfus salat. Salatnya seseorang dalam keadaan duduk itu pahalanya setengah salat berdiri. Wa anta tusalli qa'idan, sementara engkau melakukan salat duduk. Maka saya pening tadi. Maka Nabi bersabda, betul, gak usah kamu pening, hadis itu sama, begitulah adanya. Tetapi aku tidak kayak kalian, dan semuanya disamaratakan oleh Rasul.
Ketika Nabi SAW bersabda, la tuwasilu, jangan kalian melakukan puasa wisol. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, anta tuwasil, engkau melakukan puasa wisol, kenapa kami nggak boleh? Nabi bersabda, lastu kamislikum. Nah, aku tidak seperti kalian. Aku diberi minum oleh Tuhanku, aku diberi makan oleh Tuhanku. Nabi bersabda, kalau sekiranya masih ada hari ke depan nih mau wisol, saya akan wisol. Bermampu seorang orang nggak mau diingatkan itu. Tadi bilang nggak boleh wisol, dia mau saja ikut Nabi wisol. Akhirnya Nabi ternyata Ramadan tinggal 2 hari lagi. Jadi Nabi wisol cuma 2 hari. Kalau ada seminggu kan bisa Nabi wisol seminggu. Dia tahu rasa ini sahabat yang ingin mengikuti amalan Nabi padahal tidak boleh. Nah, jadi ada khususnya Rasulullah SAW, di antaranya sholat duduk. Bagi Nabi duduk berdiri itu pahalanya sama saja, tidak ada bedanya. Kalau bagi kita umat, kalau sehat walafiat sholatnya duduk, pahalanya setengah sholat berdiri. Hadis wa bihi laqasana man saddar qala tanna Yahya an Husain al-Muallim an Abdullah ibn Buraidah an Imran ibn Husain annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan faqala salatuhu qa'iman afdalu min salatihi qa'idan wa salatuhu qa'idan ala nisfi min salatihi qa'iman wa salatuhu na'iman ala nisfi min salatihi qa'idan. Nah, diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Imran bin Husain, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang salat seseorang keadaan duduk. Berkata, ya Nabi, salatuhu qa'iman, salatnya seseorang dalam keadaan berdiri, afdalu, itu lebih bagus dari salatnya dalam keadaan duduk. Wa salatuhu qa'idan, salatnya seorang dalam keadaan duduk itu setengah pahala, ala nisfi, di atas setengah pahala dari salatnya seorang dalam keadaan berdiri. Wa salatuhu na'iman, salatnya seorang dalam keadaan berbaring, na'iman santi berbaring, dan sholat sambil tidur. Sholatnya seorang hal keadaan berbaring itu di atas setengah pahala dari sholatnya dalam keadaan duduk. Nah, ini hadis berlaku untuk sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh duduk. Nah, kecuali darurat. Kalau darurat pahalanya tetap sempurna, tidak kurang. Qala al-Imam al-Alim ar-Rabbani